Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita dalam acara Selasa, semangat belajar sharing pada kantor Bea Cukai tipe Madya PBNC Melabuh. Saya B. Hermansyah, Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi. Kali ini akan membawakan sedikit pengalaman dan sharing tentang TNOC, Transnational Organized Crime, dan hubungannya dengan kepabeanan. Kapan TNOC dimulai? TNOC terjadi menurut Hannah Arendt, salah satu filsuf Jerman. Ketika itu terjadi pengungsian. Nah, kenapa terjadi pengungsi? Karena terlalu banyak terjadi kejahatan. Nah, di antara pengungsi tersebut ada yang bermigrasi untuk bertahan hidup. Hal apa saja yang mempengaruhi TNOC? Menurut Arendt, terdapat beberapa hal-hal yang mempengaruhi suatu kejahatan terorganisir. Salah satunya teknologi, adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan finansial. Adanya komoditi yang berubah sesuai permintaan pasar ilegal, dan adanya pasar buruh. Banyak pengangguran akan membuat subur TNOC. Grup-grup kejahatan lintas negara salah satunya yaitu Yakuza Jepang yang bergerak di kejahatan obat-obatan, penjudian, dan keamanan. Ada yang terkenal dengan Escobar, yaitu salah satu pangeran obat-obatan di dunia terkait narkoteroris. Dan ada dari Italia, Silisi La Costa Nostra, terkait smuggling, adanya proteksi atau keamanan. Cara-cara TNOC Group menjalankan kejahatannya. Mereka masuk ke dalam dua tempat dengan cara violence atau infiltrate, yaitu dengan kerjasama dengan keamanan dan kerjasama di antara politik, yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan suatu korupsi, kegagalan di suatu negara. Terdapat beberapa ancaman TNOC yang harus diatasi oleh pihak-pihak tertentu, yaitu aparat penegak hukum di suatu negara. Ancaman satunya yaitu terkait ekonomi life yang datang kepada ketahanan finansial. Di sini terdapat beberapa APH yang mengatur kegiatan ini yang bisa diantisipasi oleh aparat DJBC dan PPATK. Ada ancaman social life, ancaman terhadap keamanan diri dan orang lain. APH yang bergerak di sini yaitu Polri, ada BIN dan BAIS. Dan ancaman political life, ancaman terhadap kedaulatan integritas. Pihak yang terlibat di sini ada DJBC, ada Polri dan BAIS. Bagaimana suatu kejahatan disebut bersifat transnasional? Terdapat 4 karakteristik utama dari sebuah kejahatan yang masuk dalam ranah transnasional, yaitu yang pertama, suatu kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara. Yang kedua, dilakukan di suatu negara yang sebagian besar persiapan, perencanaan, pengarahan, dan kontrolnya terjadi di negara lain. 3, dilakukan di satu negara tetapi melibatkan penjahat terorganisir, kelompok yang melakukan kegiatan kriminal di lebih dari satu negara. Keempat, dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek substansial ke negara yang lain. Berikut saya sampaikan diagram TNOC. Irisan pertama yaitu kejahatan yang bersifat transnasional dan pelanggaran hukum internasional, namun bukan bagian dari kejahatan terorganisir. Contohnya, perselisihan orang tua tentang hak asuh anak, di mana salah satu orang tuanya mengambil anak itu. Irisan kedua, kejahatan yang terorganisir dan pelanggaran hukum internasional, tetapi tidak melintasi batas negara. Contoh, pekerja rumah tangga dieksploitasi oleh suatu majikan di negara yang lain. Ketiga, irisan yaitu kejahatan yang bersifat transnasional, terorganisir, dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Contohnya, berbagai bentuk perdagangan seperti perdagangan narkotika, orang, dan senjata. Irisan keempat,
yaitu kejahatan yang terorganisir dan transnasional tetapi bukan pelanggaran hukum internasional. Contoh penyeludupan rokok atau alkohol dari suatu negara ke negara lain. Berdasarkan Annual Report tahun 2014, United Nations Office on Drug and Crime, terdapat beberapa objek yang disebut sebagai transnational organized crime. Satu yaitu perdagangan narkoba, penyeludupan imigran, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan senjata api, barang palsu, pelanggaran HKI, satwa liar dan benda cagar budaya, dan beberapa aspek kejahatan dunia maya. Secara garis besar terdapat beberapa dasar hukum pengawasan TNOC. Terdapat di kejahatan TPPU, tindak pidana pencucian uang, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPPU dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang TPPT, tindak pidana pendanaan terorisme. Terhadap kejahatan terorisme diatur dalam dasar hukum di Undang-Undang Kepabeanan, yaitu di pasal 64A terkait pendanaannya dan pemasukan barangnya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Terhadap kejahatan hak kekayaan intelektual diatur dalam PP 21 Tahun 2017 tentang hak kekayaan intelektual dan PMK Nomor 40 Tahun 2018 tentang hak kekayaan intelektual. Dan terhadap kejahatan lintas negara lain, yaitu terkait narkotika, ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang psikotropika. Terkait CITES ada di Kepres 43 Tahun 1978 tentang ratifikasi CITES dan Undang-Undang 11 Tahun 2010 terkait cagar budaya. Berikut peringkat ancaman intelijen dan keamanan dari pasar gelap global, di mana Indonesia berada pada peringkat 13. Terhadap data ini dikumpulkan dari Badan Intelijen, Program Penegakan Hukum dan informasi lain yang terbuka untuk publik. Di Indonesia, black market crime yang paling terkenal di Indonesia itu yaitu terkait perdagangan kokain dan ekstasi. Perkembangan global crime di Indonesia terkait narkotika, distribusi dan modus narkotika semakin bervariasi. Terkait kejahatan teroris, sekarang bekerja sama dengan Detasemen 88 yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mendeteksi orang yang terkait DTTOT. Terkait money laundering, Indonesia sedang berusaha menjadi anggota Financial Action of Task Force, dan terhadap global situation ada hal lain karena perkembangan teknologi Indonesia mengalami peningkatan 22% per tahun melalui perdagangan e-commerce. Terdapat beberapa tantangan di masa depan terkait TNOC, yaitu salah satunya kekalahan ISIS di mana partisipannya akan kembali ke Indonesia. Terkait pembawaan uang, di mana CBCC yang mulai menggunakan item lain yang disamakan dengan uang. Terkait Indonesia menjadi anggota Financial Action of Task Force, berada pada level pengamat. Terkait penumpang dan pelintas batas, saat ini Indonesia melayani 21 bandara internasional, 11 pelabuhan feri, dan 7 bandara nasional dengan total kurang lebih 67.972 orang per hari. Dan terkait hak kekayaan intelektual, ada hubungannya dengan kejahatan transnasional karena terdapat keuntungan di dalam hal ini. Terdapat beberapa kejahatan di dunia ini yang masuk dalam kategori transnational crime. Misalnya ada arm trafficking, human smuggling, human trafficking, illegal fishing, illegal logging, dan sebagainya. Di antara beberapa banyak kejahatan di dunia ini, ada 4 kejahatan transnational crime yang masuk dalam tupoksi DJBC. Yang pertama yaitu terkait narkotika dan psikotropika, ada kejahatan CITES dan cagar budaya, ada kejahatan pencucian uang,
dan kejahatan hak kekayaan intelektual. Di antara 4 kejahatan besar itu, adakah kejahatan lain di dunia ini yang masuk dalam tupoksi pengawasan DJBC? Sekian dari saya dalam acara Selasa ini. Sampai jumpa dalam acara kegiatan Selasa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Bea Cukai.